Samantha Elsener, adik kandung dari aktor Darius Sinathrya, tumbuh dalam keluarga Katolik yang taat. Samantha aktif di gereja sebagai putri altar. Bahkan sebelum berangkat sekolah, ia menyempatkan diri mengikuti misa karena gereja tepat berada di depan sekolah. Namun, benih pencarian mulai tumbuh sejak masa SMP. Saat itu, pertanyaan-pertanyaan mendalam mulai mengusik hatinya, seperti, mengapa Yesus disebut Tuhan jika ia juga nabi? Atau, mengapa ada larangan menyembah berhala di Alkitab, tapi ada patung Bunda Maria di gereja? Pertanyaan ini membuat nilai pelajaran agamanya hampir merah, karena dianggap tidak beriman. Perjalanan spiritualnya berlanjut di masa SMA, ketika ia pindah ke sekolah negeri dan mulai akrab dengan teman-teman muslim. Ia sering ikut mereka ke masjid, bahkan pernah tidur di masjid karena merasa sangat sejuk dan damai. Meski belum tahu cara sholat, ia merasa nyaman hanya dengan berada di sana. Masuk ke masa kuliah, Samantha mulai tinggal sendiri di kos dekat kampus. Setiap hari ia melewati sebuah masjid kecil yang entah mengapa terasa memanggilnya. Di titik ini, kerinduan akan ketenangan spiritual yang sejati makin kuat. Ia mulai belajar sholat diam-diam dari buku anak-anak bergambar, menghafal gerakan tanpa tahu doa. Tapi anehnya, ia merasa damai setiap kali melakukannya. Sejak saat itu, Samantha mulai serius mengeksplorasi berbagai agama. Ia membaca tentang Hindu, Buddha, Protestan, bahkan ikut ritual dan mengamati cara ibadahnya. Namun hanya Islam yang benar-benar menggugah batinnya. Agama Islam menjadi titik akhir pencarian itu. Mantan suaminya yang saat itu masih berstatus pacar justru memperingatkannya agar tidak masuk Islam hanya karena hubungan mereka. Dan ia malah diberikan buku yang berjudul Muhammad, karya Martin Lings. Saat membaca buku itu, Samantha senantiasa terharu dan menangis. Ia merasa perjuangan Nabi Muhammad SAW begitu berat. Di satu bab tentang hijrah, hatinya mantap. Jika hijrah adalah jalan berpindah menuju ketenangan, maka inilah saatnya. Sekitar usia 24 tahun, Samantha akhirnya resmi menjadi mualaf. Sebelumnya, ia sempat bernazar, bukan untuk dirinya, tapi mendoakan orang lain. Ketika nazarnya terkabul, ia merasa ini bukan kebetulan, ini adalah jawaban. Namun, keputusannya bukan tanpa luka. Teman-teman lamanya pergi, tapi ia bertahan. Ia membangun ulang lingkaran pertemanan, mengumpulkan mereka yang menerima dirinya apa adanya. Dari sini ia belajar bahwa menjadi tenang lebih berharga daripada sekedar diakui banyak orang. Masya Allah.